Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Ratusan anggota koperasi bongkar muat Pelabuhan Teluk Bayur Senin siang unjuk rasa di kantor DPRD Kota Padang tuntut ketua koperasi mundur. Minggu malam, polisi kembali membubarkan aksi balap liar di Kota Padang. Nelayan pantai Pauh Pariaman kini tak hanya mengandalkan penghasilan dari menangkap ikan, tapi juga usaha sampingan sebagai pemandu wisata mancing. Aksi damai yang kita lakukan dan ratusan anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat atau Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur Padang Senin siang menggelar aksi unjuk rasa. Mereka yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bongkar muat tersebut berkumpul sambil membawa spanduk tuntutan mereka. Para buruh bongkar muat ini tidak terima dengan hasil pemilihan pengurus Koperbam Teluk Bayur yang digelar bulan Juni lalu, yang diduga terjadi kecurangan. Menurut pedemo, ketua hasil pemilihan terbaru Saudara Chandra terpilih untuk periode keempat kalinya. Sementara menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi, pengurus hanya boleh menjabat 2 periode untuk jabatan yang sama. Mereka menuntut pengurus yang dianggap curang untuk dibubarkan. Pekerja bongkar muat ini menuding, pada saat pemilihan, hak suara juga terjadi penggelembungan 9 suara. Sebelumnya disepakati, jumlah kertas suara berjumlah 601, namun usai pemilihan, jumlah surat suara yang terkumpul bertambah menjadi 610 suara. Pedemo juga menduga ada permainan antara Dinas Koperasi Kota Padang dengan ketua terpilih 4 periode. Yang mana pengurus lama kami di Koperbam telah banyak terjadi kecurangan-kecurangan tentang perundang-undang kekoperasian dengan dasar rumah tangga yang diatur anggaran rumah tangga pada Chandra punya 2 periode dalam tempat yang sama. Kenyataannya sampai sekarang Pak Chandra yang keempat kali masih diberi fasilitas dan izin dari Dinas Koperasi Kota Padang pada khususnya. Jadi pada hari ini kami minta keadilan. Menindaklanjuti aksi ini, anggota DPRD Padang akan memanggil Ketua Koperbam terpilih dan Dinas Koperasi Kota Padang. Selain itu, anggota koperasi juga diminta untuk melaporkan ke polisi dugaan terjadinya penyelewengan keuangan koperasi. Tapi tadi saya lihat di ART-nya memang hanya boleh 2 periode. Kalaupun akan lanjut tidak boleh pada jabatan yang sama. Nah kalau 4 periode berarti dia melanggar ART-nya sendiri. Nah ini kenapa dibiarkan oleh pembina-pembinanya Dinas Koperasi UMKM, Dinas Ketenagakerjaan dan KSOP yang ada? Itu kan jadi pertanyaan. Berarti berencana untuk memanggil Dinas Koperasi itu yang terkait? Kalau itu tergantung pimpinan nanti, tapi tentu kita dari DPRD kalau ada pengaduan seperti itu kita panggil untuk konfrontir kan. Usai menyatakan tuntutan mereka, para pedemo membubarkan diri. Aksi ini mendapat pengawalan ketat polisi. Dari Padang, Robiha melaporkan. Diduga lapuk akibat dimakan usia, 1 batang pohon jenis kedondong tumbang dan menimpa bus yang sedang diparkir di Kelurahan Cengkeh, Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Tim reaksi cepat BPBD Kota Padang yang mendapati laporan langsung ke lokasi dan mengevakuasi batang pohon kedondong tersebut. Karena diameternya yang besar, petugas memotong pohon itu menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah dievakuasi. Pohon dengan diameter 70 cm dan tinggi 20 meter tersebut tumbang ketika Kota Padang dilanda hujan deras dan angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lalu lintas menjadi terganggu karena jalan tertutup pohon tumbang. Dengan menggunakan gergaji mesin, tim reaksi cepat BPBD Kota Padang akhirnya berhasil mengenyahkan material pohon yang tumbang tersebut 1,5 jam kemudian. Di belakangan ini cuaca di Kota Padang ekstrim, di hujan. Jadi karena usia pohon yang sudah tua, bisa jadi penyebab tuh
robohnya pohon ini? Karena pengaruh angin dan hujan, hujan tadi sore, tambah angin, kemudian terjadi pengeroposan di bawah kayu itu di samping jalan di dekat Famili Raya Cengkeh ini. Pohon yang tumbang ini diperkirakan sudah lapuk dan berusia tua. Setelah dipotong menjadi bagian-bagian kecil, ranting dan batangnya disingkirkan dari pinggir jalan. Informasi yang disebarkan oleh BMKG di Bandara Internasional Minangkabau, dalam minggu ini, Kota Padang dan sekitarnya akan dilanda hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi. Di beberapa lokasi, hujan deras juga disertai dengan angin kencang. Alfi melaporkan dari Padang. Dinas Peternakan Sumatera Barat memastikan 17 dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah terpapar penyakit mulut dan kuku. Hanya Mentawai dan Bukit Tinggi yang hingga saat ini masih aman dari PMK. Dari 17 kabupaten dan kota di Sumbar, tercatat 120 kecamatan dan 380 nagari atau desa yang sudah terpapar PMK. Dinas Peternakan juga mencatat, dari 6.000 ternak yang diserang PMK di Sumbar, lebih dari 2.700 ekor dinyatakan sembuh. Sedangkan ternak yang mati hanya 5 ekor dan potong paksa 53 ekor. Potong paksa ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran PMK terhadap sapi lainnya di wilayah yang terdampak. Dinas Peternakan Sumbar beberapa waktu lalu telah menerima 5.000 dosis vaksin PMK dan telah didistribusikan ke 15 kabupaten dan kota. Dalam waktu dekat, pemerintah pusat akan mengirimkan lagi 25.000 dosis vaksin ke Sumatera Barat. 2.778 ekor diantaranya itu sudah menunjukkan kesembuhan secara klinis di lapangan. Alhamdulillah angka kesembuhan ini juga sudah mulai cukup tinggi. Kemudian yang mati itu sampai hari ini tercatat 5 ekor dan yang potong paksa itu 53 ekor. Jadi potong paksa ini adalah memang bahagian daripada upaya kita untuk memutus mata rantai daripada virus PMK di Provinsi Sumatera Barat. Untuk memutus mata rantai penyebaran PMK di Sumbar, Dinas Peternakan juga bekerja sama dengan polisi untuk memperketat masuknya hewan dari luar Sumatera Barat. Dari Padang, Robiha melaporkan. Ratusan murid sekolah dasar memenuhi Pantai Gandoria di Kota Pariaman. Mereka bukan berwisata, namun untuk belajar bagaimana cara merawat gigi yang benar. Dipandu oleh beberapa orang dokter gigi, anak-anak diajarkan cara menggunakan pasta gigi, memilih sikat gigi yang sesuai, cara menggosok gigi agar semua kuman dan bakterinya hilang, serta menentukan kapan waktu yang baik untuk menggosok gigi. Tak hanya itu, anak-anak juga diajarkan memilih jajanan yang baik agar tidak merusak gigi. Ilmu yang mereka dapatkan langsung dipraktekkan di lokasi. Ratusan pelajar ini kemudian menggosok gigi serentak. Kegiatan bakti sosial yang digagas Persatuan Dokter Gigi Pariaman dan Padang Pariaman ini juga melayani pemeriksaan gigi gratis bagi anak-anak yang memiliki masalah gigi. Hasil pemeriksaan dokter ternyata banyak anak-anak yang giginya berlubang sehingga harus dicabut. Mau makan es, suka makan coklat, makan permen. Sekarang giginya gimana? Dicabut karena berlubang. Menurut dokter, gigi dan mulut merupakan organ penting dalam tubuh, penentu kesehatan secara keseluruhan. Anak-anak perlu diajarkan sejak dini bagaimana merawat dan menjaga kesehatan gigi agar tidak menjadi sumber penyakit. Katanya kan sakit gigi ini tidak mematikan. Padahal sebenarnya sakit gigi ini sangat menyakitkan ya. Apalagi mulut ini kan sumber dari segala penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh. Sementara kuman gigi ini kuman yang terkeras dari semua kuman yang ada di tubuh kita. Pengetahuan bagaimana merawat gigi semacam ini tidak diperoleh anak-anak di bangku sekolah. Dengan kegiatan seperti ini, merupakan wadah yang tepat agar anak-anak bisa menjaga kesehatan giginya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.